juga ada undang-undang seperti itu. Nah, saya kira hal seperti itu juga perlu diberlakukan di Malaysia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik saja. Semoga dipermudah, diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Teman-teman, dalam perjumpaan kali ini saya mau mengulas sebuah video yang diunggah oleh channel Berita Semasa ya teman-teman. Dalam video ini sastrawan Indonesia mengajarkan orang Malaysia untuk memartabatkan bahasa Melayu teman-teman. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih tahu tentang ulasannya, kita sama-sama simak, dengarkan dalam video ini sampai habis. Oke, go. Nasihat sastrawan Indonesia kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kebelakangan ini bahasa Melayu menjadi topik perbincangan dalam pelbagai forum. Bercakap tentang bahasa Melayu tentunya tidak boleh dipisahkan dengan bahasa Indonesia kerana penuturnya paling ramai. Di samping itu, perkembangan pesat bahasa Indonesia menyebabkan bahasa Melayu di Malaysia semakin jauh. Ini boleh menjadi contoh bagi Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Dalam forum antarabangsa Evolusi Bahasa Melayu Karnival Puisi Nusantara, Bapak Maman S. Mahayana, seorang sastrawan Indonesia, memberikan pelbagai nasihat kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Untuk di Indonesia, itu kami merasa yakin bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan di Indonesia antar etnik ya. Dan yang kedua, ada perundang-undangan bahasa. Di dalam undang-undang bahasa itu, dan itu disetujui oleh parlemen ya, diputuskan oleh parlemen. Nah, dalam undang-undang bahasa dinyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dipelajari di semua peringkat sekolah, yang digunakan di semua kegiatan rasmi, bahkan juga istilah-istilah Inggris, istilah-istilah asing itu di Indonesia kan. Nah, di dalam pidato kenegaraan, misalnya presiden, dia harusnya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris, dan itu dinyatakan di dalam undang-undang. Nah, hal yang paling jelas sebetulnya itu pada zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di dalam forum apapun dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kami sebagai bangsa punya bahasa. Dan inilah bahasanya. Nah, bagaimana sekarang kondisi di Semenanjung Melayu? Saya kira hal yang penting adalah kemauan politik. Maka parlemen harus menetapkan bahwa selain bahasa Melayu diajarkan di semua peringkat sekolah, juga di semua acara resmi kenegaraan atau kerajaan. Begitu juga di dalam hubungan bilateral. Pidato itu harusnya disampaikan dalam bahasa Melayu, meskipun ya Perdana Menteri tentu saja pandai bahasa Inggris ya, tetapi dia harus menunjukkan kemelayuannya. Nah, begitu juga orang asing yang akan bekerja di Indonesia, dia harus lulus bahasa Indonesia. Jadi ada ujian untuk mereka yang akan menjadi pekerja di Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Jadi seperti itu TOEFL ya, seperti TOEFL untuk bahasa Inggris. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan juga oleh Malaysia. Jadi setiap warga negara asing yang akan bekerja di Malaysia, dia harus lulus bahasa Melayu. Inilah yang kemudian menjadikan bahasa Indonesia ya dipelajari dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang asing itu. Jadi mereka mempelajari bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Ya, untuk kami insafi keadaan kami yang
hendak memartabatkan bahasa Melayu, tetap nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat bahasa ironik campur di ya, situ. Jadi akhir sekali, apa nasihat Dr. bahasa Maman rojak. keadaan ini? Bagaimana kita semua hendak terus memartabatkan bahasa Melayu? Silakan. Ya, yang pertama penting sekali inklusivitas bahasa Melayu. Penerimaan kosakata asing sebanyak-banyaknya untuk memperkaya bahasa Melayu. Bahasa Melayu cenderung hanya menerima bahasa Inggris, sehingga perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ini pandangan sebagian dari masyarakat Indonesia, ya. Nah, oleh karena itu, kalangan ahli bahasa sendiri di Malaysia perlu juga membuka perspektif lain, yang membuka ruang yang lebih terbuka, yaitu melayukan istilah-istilah dari berbagai bahasa di dunia, termasuk juga bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu, anak-anak muda yang menggunakan bahasa Inggris, ya, itu kemudian mereka akan menemukan juga istilah yang sama dalam bahasa Melayu. Nah, maka kebanggaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ibu tumbuh dengan bersamaan dengan keinginan untuk belajar bahasa asing. Nah, saya tidak tahu apakah ada undang-undang, bukan hanya menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, tetapi implementasinya. Jadi kalau misalnya ada guru ya yang dia menyampaikan ceramah resmi dalam bahasa Inggris misalnya, dia boleh mendapat sanksi atau boleh mendapat hukuman. Kenapa? Karena dia tidak menghargai bahasanya sendiri. Nah, hal yang juga penting dikembangkan adalah bagaimana karya-karya sastra, karya-karya intelektual dalam bahasa Melayu yang dapat membanggakan masyarakat Melayu sendiri. Nah, sekarang ini saya kurang melihat ya bagaimana sastrawan muda di Malaysia ya menggunakan bahasa Melayu secara menulis novel dan kemudian yang menggunakan bahasa Melayu secara lebih kreatif. Itu berbeda misalnya dengan angkatan Asas 50. Asli ya. Samad Said itu novelnya Hujan Pagi itu kaya sekali bahasa Melayu, dan bagi kami di Indonesia tidak kesulitan memahami bahasa yang ada di dalam novel itu. Jadi hal yang juga penting dilakukan oleh teman-teman di Malaysia ini adalah salah satunya ya, memperkenalkan hasanah sastra klasik dalam bentuk yang lebih sederhana. Mungkin cerita bergambar atau cerita untuk anak-anak, Hang Tuah misalnya, atau sejarah Melayu ya, ditulis dalam bentuk komik, ditulis dalam bentuk cerita yang lebih sederhana untuk peringkat sekolah rendah dan seterusnya. Yang jauh lebih penting adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Nah, itulah sebabnya ya, confident ya, perasaan percaya diri bahwa kita sebagai bangsa besar, kita punya peradaban tinggi, kita punya bahasa yang pernah berjaya di masa lalu. Nah, kesadaran itu harus terus disampaikan di berbagai forum atau di berbagai kegiatan. Adakah penggunaan singkatan perkataan dan campuran bahasa lain dalam texting ataupun dalam teks dalam talian dapat mengaruhi penguasaan bahasa Melayu di masa kini,
khususnya generasi remaja pada hari ini? Ada peraturan untuk penggunaan WhatsApp, penggunaan SMS, penggunaan aplikasi. Tidak boleh menggunakan singkatan, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Jadi ada aturannya, tidak boleh langsung bertanya. Jadi misalnya dia harus sampaikan, perkenalkan, nama saya bla 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 bla. Saya mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin bertanya bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua diberlakukan di hampir semua universitas di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah di Malaysia juga ada undang-undang seperti itu atau ada peraturan seperti itu? Nah, saya kira hal seperti itu juga perlu diberlakukan di Malaysia. Ya, itu terima kasih. Okey, terima kasih Pak Maman. Menarik sekali ya Pak Maman, di sana di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Belum ada lagi peraturan mengatakan pelajar contohnya saya di UKM, pelajar UKM apabila berkomunikasi melalui WhatsApp harus menggunakan begini peraturan yang perlu diikuti dan sebagainya. Begitulah tadi teman-teman nasihat sastrawan Indonesia ke orang Malaysia gimana caranya untuk memartabatkan bahasa Melayu Malaysia ya teman-teman. Dia memberi saran, memberi ide-ide teman-teman. Oke teman-teman, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.